gunung Allah yang kudus itu, Lucifer bukannya diselimuti dengan kemuliaan Tuhan, tapi dia juga diselimuti dan merasakan cinta Tuhan. Itu sebabnya Lucifer namanya the light bearer, membawa terang. Tadi di Matius 5 ayat 14 Tuhan sebut apa gitu? Terang. Jadi baik Lucifer, baik Tisha dan aku, kita semua teman Facebook, kita disebut sebagai pembawa Terang. the light bearer, the shining one. Jadi artinya kemanapun kita pergi harusnya kita dapat dilihat semua orang dan dapat dirasakan sama semua orang. Apa yang dilihat sama orang? Kemuliaan Tuhan. Apalagi yang bisa dilihat sama semua orang? Kasih cinta Tuhan. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Facebook What's on Your Mind. Kayak yang kalian lihat sekarang, kita udah di mobil mau jemput narasumber kita, Pendeta Dedi. Nah, tapi sebelum itu sambil kita di jalan, aku mau ngingetin ke kalian semua buat jangan lupa follow Instagramnya Hope Channel Indonesia dan juga YouTube channelnya. Dan yang paling penting, Facebook sekarang udah ada channel YouTube sendiri, jadi jangan lupa di subscribe. Dan kalau misalnya kalian skip nonton beberapa episode, bisa langsung cari di sana. Dan Hope Channel Indonesia juga sekarang udah ada websitenya tersendiri yang kalian bisa nonton 24 jam nonstop. Jadi kita sekarang lagi OTW, kalian tetap di sini ya, jangan kemana-mana, tetap di Facebook. Kembali lagi di Facebook What's on Your Mind. Teman-teman, kita udah sama pembicara kita, Pendeta Dedi. Halo Pendeta. Halo Tisha, sehat ya? Sehat, Oh, puji aduh, Tuhan. walaupun hari ini macet, Iya, sepertinya udara juga, panas banget ya Panas di banget. Jakarta ini ya. Tapi kita bersyukur walaupun panas, tapi firman Tuhan itu bisa menyejukkan hati kita. Amin. Asik banget ya. Gimana Pendeta kesibukannya? Wah, sibuk banget, pasti sibuk banget. Pelayanan tetap kita lakukan, ngajar juga kan di sekolah. Tapi untuk menemani teman-teman Facebook kita harus sisihkan waktu Betul. yang terbaik. Nah, aku juga baru pulang nih Pendeta. Oh gitu? Baru pulang dari Bogor, jauh kan? Waduh, Kebetulan Bogornya Wah, tapi bukan Bogor kota. ini lagi liburan atau lagi Enggak, ada? lagi ada project. Wah, man. Nah, ini daerahnya Pendeta panas juga panas. Oke. Kayak gini, tapi ada angin. Jadi sejuknya dari angin. Oke. Nah, di Bogor itu aku ketemu banyak bukit dan kebetulan aku datang ke tempat yang paling tinggi di Ini. situ. Oke. Ngomong-ngomong soal bukit ya. Pembahasan kita kali ini di episode kali ini ada hubungannya sama bukit-bukit. Cocok kan? Daerah-daerah yang baru pulang. ya seperti tadi yang Tisha sampaikan ya. Bisa saja terik karena mungkin mataharinya udah mulai tinggi naik ketika peristiwa itu terjadi. Jadi kita akan bahas kisah yang menarik nih ya dari kehidupan seseorang. Oke. Ya mau bilang seseorang, tapi ada banyak juga orang yang hadir waktu itu gitu. Mau bilang seseorang juga sementara ada orang ini akan kita bahas di pembahasan kita di episode kali ini. Jadi pasti bakal menarik. Nah, aku mau tanya sama Tisha nih, apa indahnya sih menikmati sekalipun kerja, tapi kan pasti ada momen dimana kita bisa relaksasi ya. Iya, Di betul. atas bukit. Apa indahnya sih, Tis? Pemandangan ya. Pemandangan ya? Karena pas dilihat kan seragam gitu warna. Aduh. Hijau semua. Terus atasnya biru kan, jadi kayak enak. Kalau di sini kan warna-warni agak bikin pusing ya. Oke. Aku ingat satu ayat di Alkitab di Mazmur 19. Kalau Tisha punya Alkitab, teman-teman juga bisa buka di rumah. Mazmur pasal yang ke-19. Mazmur 19 ini siapa penulisnya, Tis? Nah, penulis apa ini? Penulis Mazmur 19? Oh, Daud. Daud. Boleh nggak dibaca ayat yang pertama? Ayat yang pertama. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Selanjutnya. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Paling enak tuh ya, di atas bukit, lihat ke langit, selain lihat pemandangan,
lihat ke langit yang biru, beda banget dengan pemandangan langit yang kita Yang ini kalau kita lihat keluar sekarang ini aduh nggak ada biru-birunya. agak Jadi, abu-abu ya, nah, menuju abu-abu. jadi waktu kita melihat alam, yang kita bisa saksikan adalah kemuliaan Tuhan, keagungan Tuhan, pencipta alam semesta. Betul. Jadi walaupun dunia ini sudah terperosok ke dalam dosa ya, sepertinya banyak yang rusak dari dunia ini. Ada yang bilang, oh lapisan ozon sudah mulai menipis lah, Global warming dan lain sebagainya. Tapi di tengah-tengah pesan ketandusan dunia, chaosnya dunia ini, kita masih bisa melihat dan merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Betul. Keagungan Tuhan lewat Alam. Nggak tahu kenapa ya Tis ya, Tuhan senang banget sama alam. Apalagi sama bukit-bukit tuh. Lembah itu tuh ada senang banget. Oh iya, karena sering telat. Iya, bukit. nah bangsa Israel setiap kali mau dapat pesan sesuatu dari Tuhan, atau mereka ingin mendapatkan berkat dari Tuhan, nggak tahu kenapa Tuhan selalu minta mereka untuk naik ke atas bukit, atau turunlah kamu ke lembah. Biasanya nih ya, lembah Sikem misalnya, lembah yang sangat subur sekali, atau gunung Gerizim misalnya. Nah di sanalah kemudian Musa, pemimpin-pemimpin bangsa Israel akan mengucapkan ucapan berkat kepada bangsa Israel. Jadi Tuhan tuh suka sama pemandangan, suka dengan keindahan. Tuhan itu apa ya? Suka sama art lah ya. Art. Iyalah. Kalau Tuhan itu bukan seorang seniman yang jenius, mungkin dunia nggak akan indah, Tis. Yang kita lihat nggak bakal seindah. Iya dong, nggak akan seindah itu. Nah, banyak hal yang akan kita pelajari pada episode kali ini. Jadi pastikan kita harus ajak teman-teman untuk login sama kita terus. Stay tune Jangan log out ya. Betul. Jangan kemana-mana, kita akan kembali langsung membahas ya pendeta. Tetap di Facebook What's on Your Mind. Kembali lagi di Facebook What's on Your Mind. Nah, pendeta, sekarang kita mau ngebahas toko yang masih dirahasiakan ya sampai masih sekarang. Kita rahasiakan dulu. Jadi kita mau bahas dulu tuh men nih, biasanya kita udah ngasih tahu kan. Kita kasih tahu latar belakang ceritanya dulu deh. Biar masih kepo-kepo di rumah. Oke. Nah, seperti Tisha yang suka main ke atas bukit, menghabiskan waktu walaupun lagi bekerja tapi masih bisa relax. Kemudian seperti Allah kita yang ajaib memberikan pelajaran yang indah lewat bukit-bukit dan lembah. Sepertinya Yesus menggunakan kesempatan yang sama untuk memberikan pelajaran penting bagi para pendengarnya dan khususnya lagi kepada murid-muridnya. Oke, mari kita sekarang pergi ke Matius pasal yang ke-5. Matius 5, Matius 6, dan Matius 7 ini adalah seri khotbah Yesus yang panjang nih, guys. Kitab-kitab Injil yang lainnya juga menulis, tapi sepertinya Matius menulis paling lengkap. Karena panjang, 5, 6, dan 7. Nggak semua kita akan bahas. Oke, nanti kita akan temukan tokoh siapa sih yang sementara dibahas sama Yesus. Sambil berjalan ya. Jadi kita akan gali Yesus lagi ngomongin tentang siapa, dan apa sebetulnya dia mau ngomong. Untuk menggambarkan keindahan momen bersama dengan Yesus, seperti indahnya tadi yang pembahasan kita di atas bukit. Kita nggak tahu bukit apa sebetulnya yang lagi ditempati sama Yesus dan orang banyak gitu. Tapi yang pasti bukit itu ada di dekat Danau Galilea. Jadi bayangin betapa indah tempat waktu itu. Oke? Nah, untuk membayangkan keindahannya, bayangin aja gitu, indahnya bukit dengan Yesus, ada Danau Galilea yang bisa mereka lihat dari tempat di mana mereka duduk. Kalau Tisha adalah orang yang ada di tengah-tengah kerumunan orang banyak pada waktu itu. Apa yang Tisha akan tunggu dari Yesus? Mujizat. Mujizat? Oke, good. Sekarang mari kita baca Matius pasal yang keempat, ayat ke-24 dan 25. Tisha boleh bantu kita baca. Teman-teman juga di rumah boleh baca. Jangan lupa dibuka Alkitabnya ya. Silakan Tisha. Matius 4 ayat 24 dan 25. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh, Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Lihat, banyak orang dari berbagai tempat datang untuk
menyaksikan Yesus. Ini kayak lagi ibadah penyembuhan ya. Yang ada dalam pikiran orang banyak kan kayak gitu kan. Oh, kalau Yesus bisa menyembuhkan orang di sana, pasti dia akan mengadakan yang lebih hebat lagi nih di sini nih. Ya kan? Seperti tadi yang pertanyaan benang merahnya yang aku tanya sama Tisha. Kalau Tisha ada di antara orang banyak itu, apa yang Tisha harapkan dari Yesus? Mujizat. Mungkin itu ya, mungkin itu. Tapi pikirkan sekarang, cara berpikirnya orang banyak waktu itu, yang mereka pikir kalau Yesus bisa menyembuhkan orang, yang sakit aja bisa disembuhkan, apalagi kita yang sementara menderita dan sengsara karena penjajahan orang-orang Roma. Bisa diselamatkan. Iya, artinya di sosok inilah kita akan menemukan sang pembebas yang sejati yang kita rindukan. Oke? Tapi tiba-tiba Yesus mengucapkan sebuah kalimat yang tidak pernah mungkin dipikirkan sama orang-orang banyak pada waktu itu. Tahu dia bilang apa? Matius 5 ayat yang ke-13 boleh dibaca. Kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ayat 14. Yang ke-14, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ngapain Yesus ngomong ini? Apakah perkataan Yesus ini sesuai dengan ekspektasi orang banyak yang hadir pada waktu itu? Kalau Tisha hadir waktu itu, apakah kalimat ini yang Tisha harapkan keluar dari mulut Yesus? Tentunya tidak. Ini adalah bagian yang paling sulit Tisha di dalam konsep datang kepada Tuhan, dalam hal ini ibadah. Act of worship. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita pasti berharap sesuatu dari Tuhan, tapi yang kita dapatkan dari Tuhan berbeda dengan apa yang kita harapkan. Ya, betul. Pernah rasa? Iya. Waktu Tisha lagi dalam masalah besar, masalah berat, tiba-tiba pujiannya bilang, marilah bersukacita. Aduh. Mau bersukacita bagaimana begini ceritanya? Ya. Kemudian khotbahnya bilang, saudara-saudara, Allah berkata, firman Tuhan mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Aduh, Tuhan. Hati udah hancur. Pujiannya kayak gitu, khotbahnya, Nggak klop. Itu kan, itu bagian yang paling sulit dalam ibadah. Ketika apa yang kita dapatkan, pesan dari Tuhan berbeda dengan keadaan yang saya sedang alami, kita sedang alami. Mau amin gimana coba? Mau amin gimana? Susah. Tapi itulah indahnya pesan dari Yesus. Walaupun itu tidak seperti apa yang kita harapkan. Ada seorang wanita, namanya Lydia Baxter. Lydia Baxter menghabiskan banyak waktunya, teman-teman Facebook, di atas tempat tidur karena sakit. Dan Tisha sampai dia mati, di atas tempat tidurnya, dia nggak sembuh. Sakit karena terus. sakit terus. Tapi tahu apa yang membuat dia tetap percaya sama Yesus? Walaupun sepertinya puji-pujian, doa-doa yang dinaikkan dan dilayangkan untuknya, nggak ada yang terjawab gitu ya. Satu, nggak ada yang terjawab. Yang kedua adalah pesannya tuh berbeda dengan kondisi yang dia alami. Tapi pun demikian, dia tidak pernah menyangkal iman dan percayanya kepada Yesus. Dia tetap berserah sama Tuhan. Bahkan dia menulis sebuah puisi singkat. Dia tulis, ingat selalu nama Yesus, kamu yang menanggung berat. Nama Yesus berkuasa, berhiburan, dan berkat. Puisi ini kemudian dijadikan sebagai himnal gereja. Dan itu sering kita nyanyikan di gereja, bukan? Ingat selalu nama Yesus, kamu yang menanggung berat. Diminta untuk ingat terus saja namanya. Mau situasi kita kayak gimana, kita harus percaya bahwa apa yang Tuhan sampaikan dan firmankan kepada kita, itu baik buat kita. Oke? Kita lanjut ya. Kita belum menemukan tokohnya kan? Belum, ini masih tanda tanya besar. Tapi dari apa yang disampaikan sama Yesus, waktu Yesus bilang, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Bukankah Yesus sementara merujuk kepada para pendengar dan kita yang membaca juga? Jadi Yesus sementara ngomongin siapa? Kamu. Kamunya gini juga nih. Jadi Yesus sementara ngomongin kita saat ini. Jadi kita akan belajar sebuah pelajaran penting tentang apa yang Tuhan ingin atau apa harapan Tuhan yang harus kita capai dalam kehidupan kita. Nah ini, biasanya kan kita ngomongin tokoh Alkitab. Nah sekarang ini tokohnya salah satunya ada di kita. Ya. Jadi Alkitab itu bukan hanya menceritakan karakter-karakter yang kayak yang penting dalam sejarah kehidupan umat-umat Tuhan, dalam hal ini bangsa Israel,
dan kehidupan gereja Kristen yang mula-mula. Tapi Alkitab itu juga bicara tentang apa yang terjadi dan apa yang Tuhan ingin harapkan terjadi dalam kehidupan kita sebagai umat-umatnya yang percaya sama Dia. Oke? Jadi Tuhan sementara ngomongin kita supaya kita boleh jadi garam dan terang dunia. Apa enaknya makanan tanpa garam? Kurang gurih. Ya? Itu seperti hubungan seorang muda-mudi nih ya, cewek cowok membina ikatan tapi tanpa cinta. Ya. Ya nggak sih? Ini hambar. Bukan hanya hambar. Aduh, gimana mau madu kasih kalau nggak ada ikatan, nggak ada komitmen. Ini kayak HTS. Aduh, hubungan tanpa status ya nggak sih? Pernah nggak rasa kayak gitu? Aduh, enggak. Di PHP-in terus kayak ingin berharap sesuatu tapi nggak bisa. Kenapa orang nggak ada ikatan, nggak ada ini? Garam seperti garam itu mengikat sehingga makanan itu punya rasa. Jadi kalau mau punya rasa dalam sebuah hubungan harus ada cinta dulu. Ada garam sedikit. Tapi yang hebat adalah Yesus memberikan pelajaran lewat cara yang sederhana yang dapat dimengerti oleh orang banyak. Dalam hal ini Yesus mau kita mengerti hal yang sederhana tapi punya makna yang besar. Sehingga kalau hal sederhana ini kita lakukan, impact-nya itu besar. Makanya untuk ke dunia ya. Betul sekali. Makanya dia bilang kamu adalah garam dunia, terang dunia. Artinya ada sesuatu yang kita lakukan yang akan punya impact besar terhadap dunia tempat di mana kita tinggal. Oke, Pendeta. Tapi kita lanjut nanti lagi. Setelah satu ini tetap di Facebook. Kembali lagi di Facebook, What's on your mind? Nah, Pendeta, tadi kan kita udah tahu nih, kalau kita mau ngebahas tentang pesan Tuhan kepada kita yang simple tapi impact-nya besar. Betul sekali. Garam dan terang dunia. Artinya kita harus membawa pengaruh bagi dunia. Nah, di zaman itu, garam yang dinikmati sama orang-orang di zaman Yesus sepertinya adalah garam yang diproduksi dari laut mati. Tapi menurut penelitian, menurut orang-orang juga yang katanya dari tempat di mana produksi garam di laut mati itu merasakan produksi garamnya, mereka bilang sepertinya kadar garam yang ada di laut mati itu kayak bercampur dengan mineral-mineral yang lain. Jadi rasanya cenderung pahit. Oh, itu sebabnya. Nggak asin ya? Nah, asin tapi maksudnya cenderung sampai ke arah pahit. Pahit garam. Pahit garam. Aku juga nggak tahu gimana membayangkan garam yang saking bercampur dengan mineral yang lain sampai rasanya itu jadi berbeda dengan garam yang lain. Akhirnya orang-orang yang nggak punya banyak uang, mereka yang menikmati garam dari produksi laut mati. Sementara orang-orang yang punya lebih banyak uang, mereka menikmati garam yang misalnya yang diimpor lah ya, dalam tanda kutip, yang dibawa dari tempat lain datang ke mereka. Dan banyak yang mungkin mereka berpikir kayak, mungkin Yesus lagi ngomongin garam ini kali. Artinya kamu jangan jadi kayak garam di laut mati, yang rasanya mungkin bukan garam sejati. Bukan garam sejati. Gitu maksudnya. Gitu. Tapi terlepas dari itu ya, banyak penelitian yang mengatakan bahwa garam itu senyawa yang stabil. Ya, artinya garam tidak mudah kehilangan rasa asin. Atau bisa dikatakan bahwa garam nggak mungkin bisa kehilangan rasa asin. Karena kalau itu kehilangan rasa asin, bukan senyawa garam. Bukan NaCl. Bukan NaCl. Aduh, anak IPA nih berarti. Oke. Tapi poin pentingnya adalah Yesus mau supaya murid-murid dan para pendengar itu punya value dalam kehidupan mereka. Kita, para pembaca Alkitab, ketika kita membaca ayat ini, Yesus menuntut agar kehidupan kita itu punya value. Sehingga value itu akan menggarami dunia. Ingat, kita menggarami dunia, bukan dunia menggarami kita. Kembali kan? Ya. Harusnya kita yang menggarami dunia. Bukan dunia yang menggarami kita. Kebalik. Tapi kan sering terjadi demikian. Ya. Dunia ya, kita yang justru digarami sama dunia gitu. Akhirnya ya kita pasti akan kehilangan rasa garam tersebut. Value-nya itu pasti akan hilang. Value kita tidak akan hilang kalau konsepnya benar, kita yang menggarami
dunia sehingga dunia dapat menikmati Garam kita. value dalam hidup kita. Nah, ini yang menarik. Ketika Yesus menggunakan penegasan 2 kali untuk kita supaya kita ngerti, para pendengarnya ngerti bahwa betapa penting value kita bagi dunia. Dia ulangi lagi dengan ilustrasi yang lain ketika dia katakan kamu adalah terang dunia. Sama seperti konsep. Seperti garam yang menggarami sebuah masakan, demikian pula dengan terang yang menerangi sebuah ruangan. Kembali lagi, menggunakan ilustrasi yang sederhana. Ingat, para pendengar Yesus yang datang waktu itu adalah kebanyakan para nelayan ya, karena kan di pesisir Galilea, Danau Galilea. Nah, kebiasaan mereka membangun rumah, kan tahu rumah mereka sangat sederhana. Mereka hanya punya 1 kamar di rumah. Langsung. Nah, jadi begitu masuk ruangan dan kamar mereka. Nah, di ruangan itu biasanya mereka akan bangun ada sebuah kayak sesuatu yang kayak lobang, entah bundar atau kotak yang agak menjorok ke dalam. Di dalam mereka akan menempatkan pelita-pelita mereka. Lampunya. Jadi lampunya diletakkan di situ sehingga terangnya akan menerangi cahaya di dalam ruangan sampai di dalam kamar. Karena sangat sederhana hidup mereka. Jadi gampang kan Yesus memberikan pelajaran. Artinya kamu adalah terang dunia. Oh, Yesus mau saya dapat menerangi ruangan yang tadinya gelap. Nah, sebetulnya ilustrasi ini sering digunakan oleh penulis-penulis Alkitab. Kalau teman-teman punya Alkitab, bisa tolong baca Yesaya 42 ayat yang ke-6. Kitab-kitab Perjanjian Lama pun banyak menulis sehubungan dengan hal ini. Apa sih makna terang itu? Sehingga Yesus mau memberikan penegasan kepada kita. Kita harus menjadi terang dunia. Ayat yang ke-6. 42 ayat yang ke-6. 42. Saya 42 ayat yang ke-6. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Tuhan bilang, bangsa Israel, kamu tahu nggak peran kamu apa? Menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Tuhan ingin memberikan penegasan kepada bangsa Israel betapa pentingnya peran mereka, seperti pentingnya terang bagi sebuah ruangan yang kecil. Gelap ya. Gelap. Jadi seperti itulah yang Tuhan ingin capai dalam kehidupan kita. Nah, ngomong-ngomong soal masih banyak ya ayat-ayat yang lainnya ya. Masih banyak seperti aku sebutin deh, mungkin nanti teman-teman bisa boleh catat mark ya. Dulu. Boleh mark ya. Masih di kitab Yesaya 49 ayat yang ke-6. Masih sama. Tuhan memberikan penegasan kepada bangsa Israel bahwa kalian adalah terang bagi bangsa-bangsa. Yesus juga bilang, akulah terang dunia. Jadi Yesus memberikan gambaran kepada murid-muridnya bahwa misi penyelamatanku seperti terang yang menerangi kegelapan. Rasul Paulus juga memberikan komentar yang sama, menggambarkan bahwa pelayanannya dan misi pekabaran penginjilan seperti terang. Jadi terang adalah hal yang lumrah, yang umum. Jadi gambaran pelajaran ini mudah harusnya dimengerti sama para pendengar Yesus. Lebih lagi kita yang membaca Alkitab. Oke, sekarang ngomong-ngomong soal terang, Yesaya memberikan satu gambaran menarik lagi tentang terang. Yesaya 14 ayat yang ke-12. Tisha boleh baca. Yesaya 14 ayat 12. Ayat yang ke-12. Wah, engkau sudah jatuh dari langit. Hai bintang timur, putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Ini adalah gambaran tentang Lucifer. Yang ditulis oleh Alkitab kita memang nggak ada kata Lucifer. Oke, tapi kalau ini aku baca beberapa versi terjemahan Alkitab yang lain ya. Misalnya New International Version. Kata bintang timur itu diterjemahkan morning star. Oke. New Living Translation, shining star. English Standard Version, day star. Sekarang perhatikan dua terjemahan terakhir. King James dan Douay Rheims. King James bilang Lucifer. Douay Rheims bilang Lucifer. Jadi dari kata inilah kemudian kita tahu kata Lucifer. Lucifer artinya bintang timur. Kata bintang timur ini datang dari kata Ibrani yang berarti Helel. Helel itu artinya the shining one.
dia yang bersinar atau Yang the terang. light bearer, pembawa Terang. Jadi Lucifer tuh artinya indah loh. Namanya bagus kan? The light bearer. Lucifer. Bukanlah kebetulan kalau dia disebut sebagai the light bearer atau pembawa terang atau yang bersinar gitu. Kalau kita buka Yehezkiel pasal yang ke-28, Tisha dan teman-teman, Yehezkiel pasal yang ke-28, kita boleh mengerti gambaran shiningnya Lucifer itu kayak gimana. Oke, Yesaya 28 sudah dapat? Sorry, Yehezkiel 28 ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13, engkau di Taman Eden yaitu Taman Allah, penuh segala batu permata yang berharga, yaspis merah, krisolit dan yaspis hijau, permata pirus, krisoparus dan nefrit, lazurit, batu dara dan malakit. Tempat tatahannya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Lanjut ayat 14. Kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga, di gunung kudus Allah engkau berada dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. Oke. Kenapa dia disebut sebagai the shining one, the light bearer? Tempat dia berada tuh fantastis. Fantastis kan? Bayangin aja semua batu-batu mulia yang orang cari sekarang. Ingat gak sih dulu zaman orang lagi heboh batu akik? Waduh, di depan buka rumah aja di depan tuh udah, wih, batu akik semua digosok. Orang lagi cari batu yang nilainya tuh fantastis ya. Seperti kata Bisha tadi, fantastis. Lebih fantastis mana dengan si Lucifer? Semua batu-batu mulia itu mengelilingi. Belum lagi ada satu kata tadi yang menarik. Dia berjalan-jalan di tengah-tengah batu yang bercahaya. Aku lagi mikir ya. Sekitar abad ke-19 baru kemudian lampu pijar itu bisa ditemukan. Dan jadi model yang bagus lah, orang bisa ngerti, oh ini lampu. Gimana mungkin ada cahaya di gunung kudus Allah, ada lampu emang gitu. Cahayanya nggak tahu dari mana gitu ya. Iya kan? Apakah sudah ada saklar atau ada LED gitu? LED. Nggak, belum ada kan? Tapi itulah gambaran yang dilihat oleh Yehezkiel ketika Lucifer berjaga-jaga di gunung kudus Allah. Nah, terjemahan bahasa Inggris batu yang bercahaya-cahaya itu fire stones atau batu yang berapi. Batu yang berapi. Nah, kita bisa ngerti sebetulnya apa ini batu yang berapi. Kalau kita punya Alkitab lagi, biar Alkitab yang menjawab ya. Keluaran pasal 24 ayat yang ke-17. Oke, Tisha, silakan baca Keluaran 24 ayat yang ke-17. Keluaran 24 ayat 17. Tampaknya kemuliaan Tuhan sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung itu pada pemandangan orang Israel. Jadi api bisa disimbolkan sebagai kemuliaan Tuhan. Dan sepertinya konteks api yang melambangkan kemuliaan Tuhan itu cocok dengan api yang digambarkan oleh Yehezkiel di Yehezkiel 28 ayat 14. Bahwa Lucifer berjalan di gunung kudus Tuhan dan sepertinya ada api yang menyala di sana. Api apa itu? Api kemuliaan Tuhan. Karena dia sedang ada di tahta Allah. Jadi Lucifer, kenapa dia bercahaya disebut sebagai Lucifer, the shining one, the light bearer? Karena dia diselimuti oleh kemuliaan Tuhan. Gokil kan? Gokil kan? Diselimuti dengan kemuliaan Allah. Jadi bukan hanya batu-batu itu yang membuat kemudian Lucifer tampak wow, luar biasa. Tapi dia wow karena diselimuti kemuliaan. Kemuliaan Allah yang menutupinya sehingga disebut sebagai the shining. Oke, nah sekarang mau lebih gambaran yang lebih mantap lagi, kita bisa baca di Kidung Agung pasal yang ke-8. Tisha, ayat yang ke-6. Kidung Agung 8 ayat yang ke-6. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Wow. Nyala api Tuhan itu digambarkan dengan cinta. Love. Jadi di gunung Allah yang kudus itu, Lucifer bukan hanya diselimuti dengan kemuliaan Tuhan, tapi dia juga diselimuti dan merasakan cinta Tuhan. Gokil nggak tuh Lucifer? Itu sebabnya Lucifer namanya the light bearer, membawa
Terang. Sebentar. Tadi di Matius 5 ayat 14 Tuhan sebut apa kita? Terang. Kamulah terang dunia. Dunia. Jadi baik Lucifer, baik Tisha dan aku, kita semua teman-teman Facebook, kita disebut sebagai pembawa Terang. kita punya fungsi dan peran yang sama seperti peran Lucifer pertama kali ketika dia masih ada di sorga. The light bearer, the shining one. Jadi artinya kemanapun kita pergi harusnya kita dapat dilihat semua orang dan dapat dirasakan sama semua orang. Apa yang dilihat sama orang? Kemuliaan Kemuliaan Tuhan. Tuhan. Apalagi yang bisa dilihat sama semua orang? Cinta Kasih Tuhan. cinta Tuhan. Bisa lihat gambaran yang indah itu kan? Jadi Tuhan menuntut sesuatu dalam hidup kita supaya kita memiliki nilai. Value, harus ada value dong. Dan yang lebih indah itu adalah kenapa kita punya value? Karena kemuliaan Tuhan itu membungkus kita. Dan yang lebih indah lagi, cinta Tuhan membungkus kita. Tapi kan sayangnya beda apa yang dilakukan sama Lucifer dan apa yang dilakukan oleh gue, men. Ya gak sih? Gue mau cuma kemuliaan Tuhan yang terlihat. Tuhan itu suci kan. Wah, kudus nih orang. Suci. Saleh banget dia, tutur katanya bagus banget ya. Tapi cuma di kebanyakan orang ya. Tapi kalau hidup sendiri nggak ada orang lihat, suka maki-maki. Suka ngumpat orang ya. Jealous tuh hidupnya tuh. Iri hati. Kita akan lihat gambaran yang lebih luas dan bagaimana prakteknya secara praktis kita bisa lakukan. Tapi setelah ya. Satu ini tetapi faithful. Kembali lagi di Faithful, what's on your mind? Oke, nanti kita lanjutin lagi. Kita lanjut. Oke. Ingat tadi, kenapa Lucifer bisa disebut the shining one, the light bearer? Karena ada kemuliaan Tuhan menyelimuti. Karena dia ada di tahta Allah, di gunung Tuhan. Artinya dia dekat dengan Tuhan. Kita kan sering kan, saudara-saudara, mari kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kalau kita dekat sama Tuhan, ada tugas penting. Bukan hanya sekedar dekat aja. Terus ada tugas penting. Kita harus dapat bisa menjadi terang. Ya itu tadi, menerangi kehidupan orang lain. Ada satu kutipan yang ditulis oleh penulis rohani namanya Ellen White dalam buku The Story of Redemption. Dia bilang begini, he had been near the great creator. Dia lagi ngomongin tentang Lucifer. Dia bilang, Lucifer tuh dekat sama penciptanya. Ya mungkin sama kayak kita gitu. Kita dekat sama Tuhan. Oke? Sehingga dia disebut sebagai the light bearer. Kenapa? Karena kemuliaan Tuhan yang cemerlang itu menyelimuti. Orang-orang Kristen harusnya adalah orang-orang yang paling dekat dengan Tuhan. Tapi seberapa banyak orang Kristen melakukan perannya sebagai penerang dunia. Seperti Tuhan yang adalah terang sejati. Jadi ini hal yang paling disayangkan. Lucifer itu dia adalah reflector of God's glory and love. Tapi he pursue his own glory and he neglect God's love. Dia nggak mencari, maksudnya dia nggak merefleksikan kemuliaan Tuhan dan dia menolak kasih Tuhan. Instead dia malah. Iya, makanya yang ditimbulkan apa? Yang dia kabarkan apa sih? Envy, kan? Jealous, disobey. Lihat tuh. Aku takutnya begini. Aku mengaku gue orang Kristen, gue dekat sama Tuhan. Kalau ke gereja jangan coba-coba deh sama gue. Semua ibadah gue ikutin, ya nggak sih? Mulai dari ibadah pemuda, apalagi ibadah KPA, semua gue ikutin. Soal apa sih yang nggak ada dalam hidup gue tentang hal-hal rohani? Semua gue ikutin. Tapi apakah gue punya nilai di tempat dimana gue kerja? Gue orang Kristen. Tapi apakah gue sanggup merefleksikan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan gue dan kasihnya di tempat di mana gue kerja? Jangan-jangan gue ini jadi pekerja yang suka marah-marah. Ya gak sih? Gue menyebarkan envy. Gue menyebarkan hidup yang memberontak ke bos gue. Perusahaan tempat gue bekerja bukannya makin maju malah makin mundur karena sikap dan tingkah laku gue gak punya value. Ini penting perlu untuk ditanyakan sama-sama kita. Kenapa? Karena Yesus poinnya ke siapa? Ke kamu adalah terang dunia. Masing-masing kita.
Tapi terang apa yang kita coba untuk sampaikan kepada banyak orang? Nah, lebih parahnya lagi, yang terang yang ingin selalu kita reflect kepada banyak orang adalah terang kemuliaan Tuhan, yang dalam artian atribut Tuhan yang menghanguskan banyak orang seperti yang ditulis di Keluaran. Ngerti gak sih? Atribut doang yang terang. Nah, lihat dari penampilan. Tapi begitu sampai rumah, anak istrinya dimaki-maki, dipukul-pukul. Ya kan? Kalau berdoa di gereja, Tisha, bahasa malaikat. Sorga kayak turun. Sorga loh, kayak turun loh. Wah, luar biasa. Tapi begitu sampai di rumah, bibir yang mengucapkan kata-kata berkat dan kalimat doa yang luar biasa itu berubah jadi bibir yang penuh dengan maki-maki. Ngeri banget. Aku lagi bayangin, Tuhan, apakah itu yang dirasakan sama istri dan anakku di rumah ya? Aduh. Iya kan? Kenapa? Karena banyak sekali anak-anak muda yang meninggalkan gereja karena mereka tidak dapat melihat tadi itu value yang dihidupkan oleh orang tuanya di dalam gereja dan di rumah. Seolah-olah orang tuanya itu kayak dua sosok yang berbeda ya. Dua kepribadian, dua karakter yang berbeda. Lah, orang tua gue kok kayak Lucifer maksud dalam tanda kutip Lucifer yang ini ya, the light bearer ya, the real light bearer di dalam gereja. Tapi kalau di rumah kayak Lucifer yang suka membinasakan orang gitu. Oke? Nah, berikutnya. Banyak orang yang punya pembawaan kayak suci, tapi dia nggak bisa merefleksikan kasih Tuhan. Ya, dia merasa dekat sama Tuhan, tapi nggak banyak orang yang merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Karena mungkin tangannya terlalu kaku untuk terulur dan membantu banyak orang. Ya nggak sih? Dalam prinsip yang lain, misalnya. Anak muda suka sekali sama cinta. Tuhan ingin kita merefleksikan cinta Tuhan kepada dunia. Tapi bagaimana cinta yang biasanya anak-anak muda ekspresikan kepada teman-teman, sahabat, special one. Apakah cinta yang suci seperti cinta Tuhan mengasihi dunia ini? Apakah cinta yang tulus, penuh dengan pengorbanan tanpa pamrih yang ditunjuk? Atau jangan-jangan cinta yang erotisme? Bukan seperti cinta yang anak muda paling tahu lah gambarannya. Tuhan mau kita punya kualitas cinta seperti kualitas cinta. Even itu sulit ya. Even itu sulit. Kenapa itu sulit? Penulis yang sama tadi kita telah ucapkan, Ellen White, dalam bukunya Khotbah di Atas Bukit, dia bilang begini. Kenapa sih itu sulit untuk kita lakukan? Karena Kristus tidak tinggal di dalam hidup kita, dalam hati kita. Kita nggak mungkin katanya menyembunyikan terang kehadirannya. Nggak mungkin. Karena Kristus tinggal di dalam. Karena kalau Kristus tinggal di dalam hidup kita, dalam hati kita itu pasti nggak akan bisa dibungkus dan ditutup-tutupi kemuliaannya. Pasti akan bersinar. Nggak bisa dihalang-halangi. Nggak bisa dihalang-halangi. Demikian pula dengan kasihnya gitu. Kemudian dia lanjutkan lagi begini. Jika orang yang mengaku pengikut Kristus bukan terang dunia, itu disebabkan kuasa yang penting itu telah meninggalkan mereka. Jadi kenapa gue nggak pernah bersinar? Kenapa gue nggak punya value? Kenapa nggak pernah undang Yesus dalam kehidupan kita? Kalau kita dapat mengundang Yesus dalam kehidupan kita, value itu, terang itu akan terpancar. Kasih itu dapat direfleksikan dalam setiap kehidupan kita. Jika mereka tidak memiliki terang untuk diberikan, karena mereka tidak punya hubungan dengan sumber. Ingat gak sih lampu yang di rumah? Kenapa dia bisa nyala? Karena ada listrik kan? Tapi walaupun ada listrik, kalau kita nggak on, nggak cetakin, ya kan, nggak akan menyala. Itu hanya akan bisa menyala apabila itu terhubung dengan sumber listrik. Sama kayak hidup kita. Kita mungkin bisa menerangi, tapi jangan pernah berpikir bahwa kita adalah sumber terang. Kita bukan sumber terang. Sumber terang sejati itu adalah Yesus itu sendiri. Jangan pede dan jangan sombong kalau kita bisa punya impact dan punya value sehingga banyak orang terberkati. Karena sesungguhnya apa yang kita lakukan itu sumbernya dan datangnya dari Tuhan. Nah, kita perlu berhati-hati juga nih, Tisha. Nah, sekarang pertanyaannya, emang kenapa sih
kalau gue Kristen, gue nggak punya value, so what? Hah? Oke Tisha, kenapa kita perlu punya value? Matius 5 ayat yang ke-13. Matius 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kalau garam itu menjadi hambar, apalagi gunanya? Garam untuk asin kan? Nah itu, kata hambar ini datang dari kata Greka, aku take notes di sini. Kata Grekanya adalah morante. Morante. Secara literal, morante itu artinya bodoh. Oke. Udah dapat artinya belum sih? Udah dapat makanya belum? Oke, seperti garam yang selalu memberi rasa, kalau nggak punya rasa lagi, katanya garam itu morante, hambar. Garamnya bodoh. Sekarang Yesus poin kepada aku, kita para pendengar, murid-murid Yesus yang mendengarkan dan orang banyak. Kamu adalah garam dunia. Kalau kamu menjadi tawar, kalau kamu nggak bisa memberi rasa, berarti kamu adalah orang Kristen yang bodoh, yang morante. Kasar kan? Tapi Yesus mau menegaskan penjelasan yang penting. Kamu Kristen, apa arti Kristen? Pengikut Kristus kan? Kamu cuma ikut-ikut doang. Tapi kalau kamu nggak punya value, kamu adalah orang Kristen yang morante. Nggak ada gunanya ya. Nggak ada gunanya. Makanya selanjutnya dia bilang tidak ada gunanya selain dia. Artinya, ya nggak ada peranan lagi untuk apa kamu jadi orang Kristen tapi kamu nggak punya value. Tahu nggak sih, Kristen tuh datang pertama kali ketika, kata Kristen maksudnya, ketika murid-murid Yesus berkumpul di Antioquia. Kisah para Rasul 11 ayat yang ke-26. Disitulah orang-orang, bukan murid-murid Yesus yang menyebut dirinya Kristen ya, tapi orang-orang yang melihat mereka menyebut mereka sebagai Kristen. Oh, okay. Kristen itu datang dari kata Greka Kristianos. Ingat ya Tisha ya, teman-teman. Kristianos. Kristianos datang dari dua suku kata, Kristos dan Ianos. Kristos itu artinya Christ. Ianos itu belongs to. Jadi Kristianos artinya belongs to Christ. Artinya milik Kristus. Oh, milik Kristus? Ya iya. Orang yang dilihat bukan Paulus lagi, tapi seperti Yesus nih Paulus. Loh. Kok si Petrus ini bukan Petrus, ini Yesus ya? Artinya gini, Tisha ini kok hidupnya, wah luar biasa. Kayaknya bukan Tisha deh ini, Kristus ya. Karena hidup Kristus ada di dalam kehidupan mereka. Sehingga kehidupan yang mereka hidupkan adalah kehidupan Kristus. Sehingga mereka disebut Kristen. Banyak orang Kristen yang gagal memahami makna Kristen. Ikut Yesus ya iyalah, ikut-ikut doang. Tapi gagal memiliki value. Sehingga kualitas kehidupan orang-orang Kristen ini morante. Ya jelas gue jadi orang Kristen yang bodoh, orang gue gak punya value. Kita gak boleh jadi orang Kristen yang bodoh, morante. Tapi kita harus jadi orang Kristen yang punya value dalam hidup kita. Ingat, bukanlah kebetulan Yesus menulis perumpamaan ini dalam khotbahnya yang panjang di atas bukit. Karena dia mau orang-orang yang mendengar waktu itu bukan hanya minta-minta berkat dari Yesus, tapi membagi. Ya dong, seperti tadi benang merah yang apa sih yang Tisha harapkan dari Yesus? Mujizat. Penyembuhan. Mungkin itu diharapkan sama banyak orang. Tapi Yesus mau kita melakukan sesuatu seperti dia melakukan sesuatu dalam kehidupan kita. Ini bukan saatnya lagi kita manja Tuhan. Ini saatnya dimana kita bergerak sebagai orang-orang Kristen yang punya value. Kita garami tempat dimana kita bekerja, rumah tangga kita, gereja kita, di mana saja kita ada. Kita garami. Sehingga mereka boleh merasakan kemuliaan Tuhan dan cinta kasih dari Tuhan. Kenapa? Karena nama kita indah. The light bearer. Seperti nama Lucifer. Light bearer. The shining one. Karena kita telah menjadi milik Kristus. Dan Yesus tinggal di dalam kehidupan hati. Tisha, ini sudah mau habis nih sesi kita ini Tisha. Nggak berasa ya? Nggak berasa. Satu atau dua kesimpulan
dari pelajaran ini yang bisa Tisha? Oke. Pelajaran yang menarik buat aku pendeta, karena di sini bikin kita, aku terutama aku ya, bikin mikir lagi, walaupun kita hidup dekat dengan Tuhan, kita pergi ke gereja, kita ya kayak aktivitas rohani, tapi bikin kita berpikir lagi, apakah kita sudah menjadi terang? Apakah kita menghidupkan terang itu? Karena buktinya tadi contoh-contoh yang diberikan kan, mereka hidup dekat dengan Tuhan, tapi belum tentu mereka menghidupkan itu. Iya, betul sekali. Cuma terima doang jadi. Betul sekali. Jadi bisa menjadi apa ya bahasnya, refleksi. Refleksi bukan pijat, tapi refleksi ke diri kita. Gimana kita bisa menghidupkan terang yang Tuhan berikan ke kita itu. Itu sebabnya mungkin ya tadi yang dibilang kualitas garam dari Laut Mati itu buruk. Karena Laut Mati tidak pernah menyalurkan, hanya menerima. Iya betul. Iya nggak sih? Wah, bisa terhubung situ ya. Itulah indahnya Tuhan. Dia mau kualitas kehidupan kerohanian kita itu baik gitu, bagus. Bukan hanya sekedar kita punya kualitas kehidupan di tempat kita bekerja atau di mana kehidupan sehari-hari yang kita lakukan itu berbuah, buah sukses jadi orang ini. Tapi kehidupan rohani juga harus bertumbuh. Gitu. Tapi yang jauh lebih indah adalah ketika balancing dua kehidupan itu dapat dinikmati oleh banyak orang gitu, Tisha. Sehingga lewat kehidupan kita banyak orang yang bisa memuliakan Tuhan dan mengenal Tuhan yang baik. Gimana caranya orang tahu kebaikan Tuhan? Kalau mereka nggak pernah merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Tisha, Tuhan itu baik loh. Show me, yakin ke gue gimana baiknya Tuhan. Buktiin dong. Ya kan? Ini udah saatnya kita keluar dari zona aman dan nyaman kita yang bisa ngomong doang, tapi nggak ada action. Sudah saatnya kita keluar dari zona Kristen morante. Kristen ya abal-abal. Dan Tuhan mau, dia mau kita diubah jadi orang Kristen yang mempunyai value dalam. Dan ingat, ternyata Alkitab juga membahas karakter yang berbeda ya. Bukan hanya nama-nama kayak nama-nama yang besar, nama-nama yang hebat. Tapi Alkitab juga mau kita tampil sebagai karakter-karakter penting di dunia. Karena kita berharga. Di mata Tuhan. Ya, kita berharga. Karena kita tidak berharga, Tisha, Tuhan gak akan pernah mau sampaikan misi yang penting ini kepada kita. Sehingga visinya Tuhan dapat. Boleh kita berdoa? Boleh. Tuhan yang baik, kami mengucap syukur. Pelajaran yang indah pada episode kali ini. Tuhan mengingatkan kami bahwa kami juga adalah karakter penting dalam sejarah penulisan Alkitab, di mana kami boleh merefleksikan karakter Kristus dalam kehidupan. Secara khusus memang Yesus merujuk kepada banyak orang yang datang mendengarkannya. Demikian pula dengan para murid-murid. Tapi aplikasi rohaninya kami para pembaca Alkitab juga ditunjuk oleh Yesus agar kami memiliki value dalam kehidupan kami sebagai orang-orang Kristen yang sejati adalah milik Yesus. Kami dituntut harus menjadi orang Kristen yang dapat menggarami dunia dan menerangi dunia yang gelap. Itu semua hanya bisa terjadi apabila engkau tinggal di dalam kehidupan. Karena itu hadirlah Tuhan bersama-sama dengan kami dalam setiap kehidupan kami, agar kehidupan kami boleh merefleksikan terang dari Tuhan. Sehingga semua orang boleh memanggil kami the light bearer, the shining one. Tapi mereka juga menyadari, dan kami juga merasakan, bahwa sesungguhnya terang yang sejati itu berasal daripada Engkau saja. Bantu semua teman-teman Facebook untuk mengalami pengalaman kehidupan seperti ini. Pengalaman kehidupan yang dekat dengan Tuhan, dan dapat merefleksikan dan menyatakan kemuliaan serta kasih Tuhan. Pertemukan kami kembali di episode selanjutnya, agar kami boleh menikmati berkat Tuhan yang melimpah lewat pelajaran rohani dari tokoh-tokoh Alkitab. Kami persembahkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih pendeta untuk Thank you. pelajaran yang sangat indah. Thank dan you, juga Tisha. untuk doanya. Dan untuk teman-teman Facebook juga, kalau misalnya ada doa boleh di komen aja, biar mungkin di kesempatan selanjutnya akan kita doakan. Pasti akan kita doakan.
Dan juga jangan kemana-mana, tetap tungguin terus episode-episode baru ya, karena Iya. akan banyak tokoh-tokoh yang selalu kita bahas di sini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Dadah, Tuhan memberkati. God bless you.